Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita boleh ketemu lagi. Hari ini saya mau bicara tentang waktu. Waktunya sedikit lagi. Waktu apa yang sedikit lagi? Mungkin waktunya Tuhan menjawab doa kita. Tinggal sebentar lagi, sedikit lagi. Mungkin waktunya persoalan kita, pergumulan kita selesai. Sedikit lagi. Mungkin waktunya kehidupan kita hidup di dunia ini tinggal sedikit lagi. Siapa yang bisa menentukan waktu itu? Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menentukan waktunya. Kapan waktunya? Kapan sedikit lagi itu kapan? Itu sebabnya di dalam hidup ini kita ada dua bagian yang harus dilakukan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Dan ada bagian yang kedua, baru Tuhan lakukan bagian yang Tuhan lakukan. Banyak kali kita berdoa, kita cuma mau Tuhan lakukan bagiannya, tanpa kita lakukan bagian kita. Mana bisa Tuhan lakukan bagiannya, kalau kita tidak lakukan bagian kita? Contohnya, misalnya seorang murid, dia berdoa dengan Tuhan. Dia berdoa ketika dia menghadapi mau ujian, Tuhan aku biar lulus, aku lulus dan nilaiku bagus. Dia berdoa, dia ingin Tuhan lakukan bagian itu. Tapi bagian dia yang harus dia lakukan, dia harus belajar. Dia harus sungguh-sungguh belajar, dan dia tidak belajar sama sekali. Dia tidak belajar, dia cuma berdoa, dia bilang, Tuhan tolong aku mau ujian, aku mau lulus dan mau lulus yang terbaik. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat anak itu ujian, bisa lulus nggak? Pasti dong nggak lulus. Karena dia nggak lakukan bagian dia. Bagaimana Tuhan lakukan bagian dia? Bagian Tuhan. Jadi harus kita lakukan bagian kita. Baru Tuhan lakukan bagian Tuhan. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Waktunya tinggal sedikit lagi. Waktu apa? Sedikit lagi itu berapa lama? Itu adalah rahasianya Tuhan. Karena itu haknya Tuhan. Dan untuk itu kita lakukan bagian kita dengan baik. Kalau kita lakukan bagian kita yang harus kita lakukan dengan baik dan benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika di dalam pergumulan kita lakukan bagian kita sesuai dengan firman Tuhan, dan itu mendatangkan perkenanan daripada Tuhan, maka Tuhan pasti akan lakukan bagiannya. Kalau Tuhan lakukan bagiannya, dan saya percaya Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Saudara-saudara, satu kali, beberapa tahun, mungkin lama, 10 tahun lebih yang lalu, ketika di gereja kami, saudara, mau bikin Natal. Acara perayaan Natal, undangan sudah disebar semuanya, pemusik itu sudah latihan, acara itu sudah dikonsep. Tiba-tiba saya menghadapi pemain keyboardnya, itu dia katakan dia tidak bisa main. H-3 pemain keyboard yang sudah latihan, yang sudah semuanya tidak bisa main. Sedangkan di gereja tidak ada seorang pun yang bisa main keyboard. Ketika saya berdoa dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana masalah ini? Apa yang harus saya lakukan? Saya cuma percaya saya akan cuma lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan cuma bilang, ketika Musa sampai di ujung laut, dan dia sudah ke depan tidak bisa, ke belakang tidak bisa, di belakang ada tentara Firaun, dia tidak bisa lakukan apa-apa. Tuhan berkatakan kepada Musa, kamu belah laut itu. Dengan apa? Apa yang ada padamu? Apa yang ada pada Musa? Cuma ada tongkat. Pergunakan tongkat itu, taruh di laut. Dan tongkat itu akan mampu membelah laut.
Sementara itu, Tuhan cuma katakan, apa yang ada padamu, pakai dan lakukan. Aku akan menyertainya. Saudara-saudara, kebetulan pada saat itu yang terlintas pada saya, yang ada pada saya, ada namanya Denny. Dan Denny itu dia tinggal di gereja dan dia adalah full time. Dan dia tidak bisa main keyboard. Dia bukan pemain keyboard, tapi kalau cuma do, re, mi dia bisa. Atau yang gampang-gampang dia bisa. Tapi untuk dia main keyboard di dalam sebuah lagu dia nggak bisa, apalagi di dalam satu KKR Natal yang besar. Tapi yang ada pada saya saat itu cuma Denny. Dan saya katakan, Denny kamu ke sini. Sekarang, ibu tahu kamu nggak bisa main keyboard. Tapi apabila ibu katakan, Tuhan mau kamu main keyboard di dalam KKR Natal ini, apakah kamu mau? Dia bilang, saya mau. Apakah kamu percaya Tuhan bisa membuat kamu bisa memainkan melodi keyboard dengan baik? Dia bilang, iya saya percaya. Saudara-saudara, lalu saya bilang, ayo Denny kita naik ke lantai 5, kita ke menara doa. Di sana saya bilang, kamu itu angkat kedua tanganmu ini. Dan saya katakan, Tuhan, kata Tuhan yang ada pada saya. Yang sekarang yang ada pada saya adalah Denny. Dan dia bukan pemain keyboard. Dia adalah seorang soundman. Tapi dia percaya, saya dan dia sama-sama percaya. Engkau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan. Saat ini aku mempersembahkan Denny ke hadapanmu. Dia mengangkat tangan di hadapanmu. Maka mulai nanti malam, dia akan duduk, dia akan ikut latihan di dalam geladi kotor dan geladi bersih, dan lalu dia main di dalam keyboard di dalam KKR. Saat dia ada di keyboard, bukan lagi badannya badan Denny, tapi yang main jari-jarinya, yang mainkan keyboard itu engkau sendiri Tuhan. Dan aku percaya engkau tidak akan bisa gagal. Saya dan Denny, kami berdua lakukan bagian kami. Denny kebetulan dia pun percaya. Singkat cerita, dia malam itu dia ikut geladi kotor, terus geladi bersih, dan pada KKR dia bermain keyboard dengan luar biasa. Karena apa? Bukan lagi Denny yang bermain. Denny lakukan bagiannya. Saya lakukan bagian saya, percaya dan berdoa untuk dia. Dia lakukan bagian dia duduk di keyboard dan dia percaya Tuhan menyertainya boleh main keyboard. Maka KKR Natal itu berjalan dengan luar biasa. Anugerah Tuhan, ada urapan Tuhan. Bukan karena Denny, tetapi karena dia sudah lakukan bagian yang bisa dia lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam hidup ini, kita acap kali tidak lakukan bagian kita, maka kita nggak akan dapatkan Tuhan tidaklah untuk melakukan bagiannya. Itu sebabnya kita tahu waktu kita sudah singkat. Dalam waktu yang singkat ini, ayo, apapun masalah kita, bagaimanapun pergumulan kita, persoalan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Lakukan bagian kita dengan baik, sehingga perkenanan Tuhan turun dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Yang mau melakukannya, yang percaya, yang mau mempraktekkan di dalam hidupnya, maka bersama-sama dengan saya katakan, amin.